Haleluya, jumpa lagi dengan Saifuddin Ibrahim. Ya, kita dengarkan video ini lucu juga untuk saya tanggapi dan saya akan berikan komentar. Tapi mari kita dengarkan dulu video ini. Namun sebelumnya like dan subscribe. Jangan lupa ya, nanti kasih komen. Pokoknya semua komen pasti saya akan baca ya. Baik. Disinilah tempat Nabi Muhammad SAW mengislamkan 9 jin di lembah Nahla. Jaraknya dari kota Mekah sekitar 57 km. Suasananya tandus dan gersang. Enggak kebayang kalau malam kesini, Rasulullah SAW sepulang dari Taif beristirahat di lembah ini. Saat melantunkan ayat suci Al-Quran, tiba-tiba didatangi segerombolan jin. Kisah ini diabadikan di Al-Quran. Surat Al-Ahqaf ayat 29. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Mas'ud ketika Rasul membacakan ayat-ayat. Ntar dulu. Untuk apa jin diislamkan? Jika sudah pasti sesat dan kekal di neraka. Pintar atau bodoh fakta bahwa pengarang Quran Zaid bin Thabit sudah keterlaluan ngarangnya bahwa sejak Muhammad jadi nabi, beliau mengislamkan semua hal. Ka'bah diislamkan, Adam diislamkan, Ibrahim diislamkan, semua nabi diislamkan. Kapan bisa Islam? Padahal dia terakhir. Bagaimana bisa Islam? Hajar Aswad, para jin, Allah SWT, beranak perempuan 3 pun diislamkan juga setelah memonoh 3 anak perempuan Allah supaya tauhid. Padahal untuk apa semua itu diislamkan? Sedangkan jin aja mau Islam apa kafir udah jelas-jelas ditetapkan sesat sampai waktunya. Pasti dihukum kekal di neraka setelah kiamat. Nggak percaya? Quran ditetapkan Allah SWT surat ke-6 ayat 128, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpun mereka semuanya. Dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat tinggalmu dipimpin Zabaniyah. Sekarang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki ada keputusan lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah sudah menetapkan neraka. Allah lalu memutuskan bahwa iblis dari golongan jin pasti sesat dan kekal di neraka. Tapi hukumnya ditangguhkan. Hijr, surat Al-Hijr 36. Berkatalah iblis, yang Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguh kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, dikasih tangguh loh. Kenapa video kayak begini kok nggak masuk akal? Akal-akalan. Surat Jin ayat 19, dan ketika Muhammad itu berdiri, berdesak-desakan, jin-jin mengerumuni dia waktu sholat. Dan gara-gara dibacakan ayat ini, marahlah Pengadilan Indonesia. Muhammad KC ditetapkan 10 tahun. Nah sekarang tetapkan saya 10 tahun masuk neraka, masuk surgamu, masuk penjaramu. Apa urusannya? Puas kamu sekarang kan? Surat Jin ayat 19 itu. Hafal semua saya ayat-ayat itu, saudara-saudara.
Iblis dari golongan jin berkata, Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang muhlis di antara mereka. Ayat 41, baca sendiri. Mari kita dengarkan dulu kebotolan video ini. Al-Quran, ada beberapa jin yang turut mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasul. Mereka kemudian mengingatkan teman-temannya untuk diam. Saking merdunya suara Rasul, jin aja sampai terdiam mendengarkan suara beliau. Subhanallah. Disinilah tempat Nabi Muhammad SAW udah. mengislamkan. Sudah, diamlah. Banyak sekali bacaut. Bakicot lu. Jadi apa yang bisa Anda ambil dari cerita ini? Ini jelas, ini agama nggak jelas. Makanya saya bilang ini agama pluku suntur. Agama pluku suntur. Ini agama untuk jin apa manusia? Allah berfirman, inilah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuatan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut syaitan semuanya. Parahnya lagi, nih, Imam Muslim malah menuduh bahwa sunnah Rasul itu adalah perintah ajaran kebaikan dari jin, setan, iblis. Ini Imam Muslim, hadisnya ada. Tidaklah seorang pun di antara kamu kecuali disertakan padanya korin, yaitu dari golongan jin. Para sahabat bertanya, kepada Anda juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jaga juga kepada saya. Tetapi Allah Azza wa Jalla membantuku melawan apa saudara-saudara? Melawan sehingga dia masuk Islam. Maka dia tidak memerintahkan aku kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim 2814. 2814 Muslim ketik. Ada semuanya. Jadi Muhammad juga punya korin, yaitu apa? Iblis yang mendampingi manusia. Kok tahu dia? Dari mana dia tahu? Antik, unik ini cerita ya. Tapi biarlah saudara-saudara, saya berdoa dan berharap kita semua bisa mengambil pelajaran dari ajaran yang tidak saya kenal ini. Ada juga pembicaraan di dalam Alkitab Ayub, ya, Tuhan dengan jin ini. Suatu hari Tuhan bertanya kepada jin, dari mana jin? Saya keliling dunia. Kamu tahu nggak siapa Ayub? Oh tahu Tuhan. Oh tahu Tuhan. Orangnya begini, baik sekali. Wah, ya dia begitu baik ya karena engkau yang menjaga dia dari kehidupannya. Coba lepaskan pagar dari Ayub. Oke, sayangkan nyawanya. Oh, akhirnya habis seluruh kekayaannya, anaknya mati, istrinya menghujat, bahkan istrinya mati. Tetapi Ayub tetap setia dengan Tuhan. Apapun masalahnya, luar biasa itu Ayub. Dan itu saya tidak sanggup mengikuti Ayub. Nah, inilah saudara-saudara yang saya sampaikan kepada kita semua agar kita berjalan yang benar. Dan ini agama tidak benar. Siapa yang bisa menyanggah ini? Somatkah? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.